الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الرجل يعد في المساجد فاشهدوا بالإيمان، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islamnya, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk belajar menjaga salat berjamaah, khususnya kepada rijal, kepada laki-laki. Kemudian dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat berjamaah tepat pada waktunya, di mana azan dikumandangkan di masjid. Dan ini nikmat yang besar. Dan Allah sebenarnya tidak berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Karena jelas sebelumnya saya jazakumullah khairan katsiran kepada DKM telah berikan saya waktu untuk beri tausiah sedikit, dan saya berikan nasihat kepada saya dan bapak-bapak ibu-ibu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan perintah Allah dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Termasuk kata ulama dalam menjaga salat berjamaah. Dari segi ketakwaan tidak ada keraguan-raguannya kata ulama. Sesungguhnya salat berjamaah adalah jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah, takwa. Dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana saya bacakan dari hadis ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanyalah man amana billah, hanyalah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Man amana billah wal yaumil akhir. Kemudian wa aqamas shalah, tidak cukup hanya menjaga salat berjamaah di masjid-masjidnya Allah, bukan satu masjid tapi banyak masjid. Masjidun masjidani masajid, terutama khususnya bagi laki-laki. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut, hanya takut kepada Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang dapat hidayah. Termasuk insyaallah kita semuanya. Amin. Karena jalan sunanul huda, jalan-jalan hidayah adalah untuk menjaga salat berjamaah. Ya. Maka kita mulai dari sekarang, walaupun kita sibuk bekerja, Sabtu Ahad kita usahakan untuk menjaga salat berjamaah. Ya, ini jalan orang terdahulu, orang soleh. Bahkan bukan hanya saja menjaga salat berjamaah, tetapi kita menjaga bagaimana kita jangan masbuk. Bahkan bukan hanya jangan masbuk saja, bagaimana kita menjaga salat berjamaah, menjaga jangan tertinggal takbiratul ula bersama imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa salat karena Allah, hadis yang sahih, selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, ya, karena Allah, salat berjamaah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Ketika imam Allahu Akbar, kita sudah di belakang, kecuali uzur, sakit dan sebagainya, tiba-tiba mulus dan sebagainya, boleh uzur, dimaafkan. Maka kutiba lahu baro'atan, maka ditetapkan, dituliskan baginya 2 kebebasan. bebas dari neraka, masuk
masuk surga. Kedua, bebas dari sifat munafik. Paham? Sifat munafik bahaya. Dan ada tanda-tandanya sifat munafik. Dan masuk surga orang yang menjaga sholat berjamaah dan bebas dari sifat munafik. Bahkan orang terdahulu ketika sholat berjamaah dia tertinggal, dia menangis. Kenapa? Pernah satu ketika ada seorang ulama zaman terdahulu, dia tertinggal sholat berjamaah. Kenapa? Sibuk mengurusi ibunya yang meninggal dunia. Dia menangis. Syekh, kenapa engkau menangis? Saya menangis karena saya tertinggal sholat berjamaah. Sudah puluhan tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Bahkan puluhan tahun tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya tetap menjaga sholat berjamaah. Dipapa oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya menjaga sholat berjamaah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan hadis yang sahih, idza ra'atar rajula, kalau kalian melihat laki-laki. Kenapa laki-laki? Yang dikhususkan untuk sholat berjamaah laki-laki. Ibu-ibu boleh sholat berjamaah kecuali dalam keadaan darurat. Kalau bahaya, dalam keadaan mudaratnya banyak, bahaya banyak, maka dilarang. Tapi kalau tidak ada manfaat, tidak ada mudaratnya, dibolehkan saja. Ya. Ketika seorang suami istri menyuruh suaminya atau suaminya sholat berjamaah, maka pahala istri dapat bukan 27 Pak, 28. Sholat pertama di rumahnya, ya. Kedua, pahala dari suaminya 27. Karena dalam hadis yang sahih, ya, orang sholat berjamaah itu dapat pahala 27 derajat. Ya, kalau bahasa kita 27 juta lah, 27 juta. Dibandingkan sholat sendirian hanya 1 derajat atau 1 juta. 1 derajat itu mudahnya 1 juta saja. 1 derajat saja. Ini pentingnya kita untuk menjaga sholat berjamaah. Idza ra'atul rajula ya'tu fil masajid fashhadu bil iman. Kalau kalian melihat laki-laki yang senantiasa pulang pergi ke masjid, maka saksikan oleh kalian bil iman, dengan keimanan. Nah, Rasulullah membaca firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Jadi tidak ada keraguan lagi, orang yang menjaga salat berjamaah adalah jalan-jalan orang takwa. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya, bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka kata ulama, salat berjamaah ini dibagi 3 pendapat alim ulama. Pertama, ketakwaan wajib bagi orang beriman, orang saleh, kewajiban dia layak harus, ya. Kemudian kedua, fardu kifayah, cukup sebagian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, satu kampung, satu wadi, satu lembah tidak ada azan dikumandangkan, maka seluruh wadi, seluruh lembah, seluruh kampung tersebut telah dikuasai setan. Karena masjid adalah jantung-jantungnya umat. Kalau jantung tidak diisi, masjid tidak ada isinya, tidak sholat berjamaah, makna jantungnya mati. Ketika jantung mati, bagaimana akan hidup kita? Kemudian, ya, ketiga kata ulama, fardu ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini bagi fatwa ulama, karena ada takwa, ada fatwa. Maka kata ulama, bagi orang-orang soleh, orang DKM, para alim ulama, layak untuk menjaga sholat berjamaah. Banyak manfaatnya. Salah satunya menjadi husnul khotimah, mati yang baik ketika orang menjaga sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semuanya, terutama bapak-bapak, khususnya begitu juga ibu-ibu, bagaimana untuk menjaga, khususnya pada bapak-bapak, bagaimana untuk menjaga sholat berjamaah sampai hayat kita. Insyaallah saya niat, bagaimana bapak-bapak? Insyaallah semua adik-adik untuk menjaga. Kenapa? Pentingnya kita menjadi orang soleh, pentingnya kita menjadi orang takwa, dan terakhir menjadi husnul khotimah, mati yang baik. Husnul khotimah. Semoga Allah jadikan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, minta maaf kekurangannya.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.